Highlight berita MotoGP 2022 hari ini akan menyajikan beragam informasi terkini, di antaranya pembalap RNF Racing Andrea Dovizioso diyakini bisa tampil lebih terengginas di MotoGP 2022 jika mampu mengendalikan motor YZR M1. Lalu ada kabar dari mantan manajer Honda, Livio Suppo, yang meyakini bahwa Marc Marquez masih akan menjadi penjegal Ducati dalam memecah kebuntuan untuk merebut gelar juara dunia di MotoGP 2022. Terakhir ada kabar dari pembalap tim Suzuki X-Star, Joan Mir, yang menanggapi sinis langkah Ducati menurunkan 8 motor di kejuaraan dunia MotoGP 2022. Seperti apa beritanya? Mari kita simak ulasan lengkapnya dalam video berikut ini. Andrea Dovizioso sudah mulai comeback sejak gelaran MotoGP 2021 lalu setelah hiatus selama kurang lebih 6 bulan. Pembalap asal Italia itu memperkuat tim satelit Yamaha RNF Racing yang dulu bernama Petronas Yamaha SRT. Andrea Dovizioso dikontrak hingga akhir musim MotoGP 2022. Di awal comebacknya bersama RNF Racing, rider yang akrab disapa Dovi itu tampil kurang memuaskan. Hal itu terbilang wajar mengingat Dovizioso masih dalam proses adaptasi dengan motor YZR M1. Seperti yang diketahui, Dovizioso lebih akrab dengan Desmos Dici karena dirinya sudah 8 tahun membela Ducati hingga akhir musim 2020 lalu. Jelang bergulirnya MotoGP 2022, Andrea Dovizioso tengah disibukkan dengan berbagai persiapan. Agenda terdekatnya adalah mengikuti tes pramusim MotoGP 2022 di sirkuit Sepang dan sirkuit Mandalika. Dovizioso pun menganggap bahwa tes pramusim MotoGP 2022 sangat berharga untuk dirinya, khususnya untuk memahami karakter motor. Tes di Malaysia nanti sangat penting karena kami harus memastikan harus seperti apa setelan motor untuk musim 2022, kata Dovizioso. Tes 5 hari, 2 hari di Sepang dan 3 hari di Mandalika nanti sangat penting untuk beradaptasi dengan motor. Masih banyak area yang bisa dikembangkan. Saya sudah mematok target untuk secepat mungkin meningkatkan semua potensi yang ada, lanjutnya. Salah satu masalah yang menerpa Andrea Dovizioso adalah soal ban. Rider berusia 35 tahun itu menilai ban langsiran baru keluaran Michelin membuatnya harus mengubah gaya balapnya. Ban yang kami pakai pada 2020 otomatis mengubah cara Anda melakukan pengereman, ungkap Dovizioso. Ini sama dengan yang terjadi bersama Yamaha. Anda harus memperlakukan ban secara berbeda, lanjutnya. Selain itu, Andrea Dovizioso juga mengatakan bahwa dirinya harus mengubah cara mengerem yang berbeda dengan motor Desmos Dici. Saya mampu membuat progres bagus pada 2 balapan terakhir tahun lalu karena benar-benar mengubah cara mengerem, tutur Dovizioso. Itu disebabkan Yamaha membutuhkan sesuatu yang berbeda dibanding Ducati. Gaya balap untuk mengendalikan Yamaha menurut saya masih belum terasa natural, lanjutnya. Mantan manajer Repsol Honda, Livio Suppo, telah memberikan sedikit prediksinya soal persaingan di MotoGP 2022. Musim ini, tim paling kuat diyakini adalah Ducati. Ducati telah menggelontorkan 4 tim alias diperkuat 8 pembalap. Semua itu tak lepas dari tekad besar Ducati untuk memecah kebuntuan meraih gelar juara dunia pembalap. Terakhir kali Ducati memperoleh titel juara dunia pembalap adalah pada musim 2007 silam lewat Casey Stoner. Memang jika melihat situasi di pedok Ducati sekarang, bertaburan pembalap muda yang sangat kuat seperti Francesco Bagnaia dan Jack Miller. Selain mereka, para rookie Ducati dan mantan rookie mereka di musim lalu juga sangat ganas. Ada Jorge Martin dan Enea Bastianini, serta Luca Marini, Marco Bezzecchi hingga Fabio Di Gian Antonio.
Ditambah lagi satu pembalap cukup senior, Johann Zarco yang saat ini berusia 30 tahun. Ducati memang punya motor yang sangat bagus. Pecco Bagnaia membuka gerbang kesuksesannya setelah kemenangan perdananya, ujar Livio Suppo. Saya yakin kalau saja Pecco menang di Mugello, dia akan membuat hidup Quartararo lebih sulit untuk berebut gelar, lanjutnya. Kendati demikian, Livio Suppo berpendapat bahwa Ducati tetap tidak akan mudah meraih gelar juara dunia pembalap selama masih ada sosok Marc Marquez. Di Ducati, mereka juga memiliki pembalap yang sangat berbakat, termasuk Jack Miller. Mereka semua punya potensi besar. Namun tetap saja semua itu akan bergantung pada bagaimana Marc Marquez tampil di musim ini, ujar Suppo. Kembalinya Marc Marquez di musim 2021 lalu awalnya juga banyak diragukan. Juara dunia 8 kali itu mulanya diperkirakan hanya bisa tampil sekedar tampil. Sebab cedera yang dialami Marquez belum sepenuhnya pulih 100%. Namun tak dinyana, malah Marquez mampu menggondol 3 gelar juara. Ini membuktikan bahwa dalam kondisi setengah prima pun ia masih bisa menjadi ancaman. Ayal, penampilan Marc Marquez di musim kompetisi yang penuh kali ini diprediksi bisa lebih gacor dan bisa menjegal ambisi Ducati. Marc Marquez sendiri mematahkan semua prediksi pengamat bahwa ia akan absen di awal musim MotoGP 2022. Gangguan diplopianya telah dinyatakan sembuh dan Marc Marquez akan comeback di tes pramusim MotoGP 2022 di Sepang dan Mandalika. Pembalap Suzuki X-Star, Joan Mir mengakui kekuatan motor-motor Ducati jelang MotoGP 2022. Namun, Joan Mir merasa tidak adil pabrikan Ducati menurunkan 8 pembalap sekaligus di MotoGP 2022. Ducati memang sudah pernah menurunkan 8 pembalap yang terbagi menjadi 4 tim terakhir kali pada musim 2018. Namun, Aspar Team mundur dari MotoGP pada 2019, hingga sejak itu Ducati hanya memiliki 6 pembalap. Namun mereka kembali mendapatkan 8 pembalap usai Gresini Racing berpisah dari Aprilia pada tahun ini. Gresini sempat mempertimbangkan kans jadi tim satelit Aprilia, namun RSGP masih dalam tahap pengembangan. Alhasil, Gresini Racing lebih memilih jadi tim satelit Ducati yang motornya terbukti sangat kompetitif selama beberapa tahun terakhir. Akan tetapi, menurut Joan Mir, Ducati menurunkan 8 motor tidaklah adil. Bagi Joan Mir, kekuatan Ducati memang tak terelakkan lagi, apalagi mereka mampu menyapu 24 podium dan 7 kemenangan sepanjang musim 2021. Namun, Joan Mir meyakini 6 pabrikan yang terlibat di kelas para raja seharusnya masing-masing memiliki 1 tim satelit saja. Saat melihat potensi motor-motor mereka sebagai pembalap, saya rasa ini tidak adil, kata Joan Mir. 8 motor memang bukan separuh dari jumlah grid, tapi nyaris setengah barisan-barisan start terdepan, sambungnya. Dalam kejuaraan yang memiliki 6 pabrikan, hal ini jelas merupakan hal yang janggal, ungkap Joan Mir. Pembalap Spanyol ini juga menyatakan bahwa banyaknya jumlah pembalap Ducati bakal sangat menyulitkan pabrikan lain, terutama Suzuki. Sebab Suzuki dikenal lemah dalam lap tunggal, sehingga hasil kualifikasi mereka tak ideal. Apalagi tenaga mesin dan top speed mereka masih jauh tertinggal dari Ducati. Kualifikasi bakal jadi sesi yang makin kritis bagi kami. Tak hanya makin sulit menang, melainkan juga makin sulit menjalani sesi kualifikasi kedua, jelas Joan Mir. Aksi salip juga sudah jadi bagian terburuk tahun lalu. Saat menyalip Ducati, ban depan saya jadi kelewat panas. Motor kami jadi terkesan buruk jika dilihat dari sudut pandang hasil, tutup Joan Mir. Nah, itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan Anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi berita MotoGP terbaru, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.